presentasinya. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan untuk melakukan persiapan. Dicoba share screen, audio, dan videonya ya. Bisa dimatiin. Baik, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? sudah bisa digeser ke slide berikut. Oke, baik. Ini yang saya singgung di tempat, ini yang saya maksud. Itu kita orang ini cowok tahun 2022 sudah susah. Mereka menjadi alhamdulillah mereka dapat membagi ilmunya. Selalu juga saya sampaikan bahwa tidak terbawa dong. Nggak bisa Masih akan begitu dikasih lebih satu SKE fakultas. Tapi kalau dikasih 11, ternyata tapi itu alhamdulillah ada yang TNI COVID ini juga hanya juga masuk yang terakhir karena banyaknya yang online konten semua ada honor-honornya. Kemudian sistem akademik, bayaran mahasiswa juga kita fasilitasi dan kita Bapak Ibu semua. Kami mengajak para dosen yang ada bahwa mari kita meningkatkan layanan kepada para dosen. Mahasiswa kita adalah lebih besar. Mohon maaf, Bapak. Karena Bapak Aliadi. Iya. Sepertinya ada suara noise ya dari device Bapak. Oh iya. Terima kasih Pak. Untuk kelompok 4, para bersiap-siap. Sudah lancar ya, tidak ada kendala ya jauh ini persiapannya. Baik. Presentasi bisa dimulai 10 detik lagi. Nanti ketika 20.00 langsung dimulai saja ya. Semangat. Mimolumaya kawasarane, mimolumionda kawasarane, setang kelung he kawasarane, worumendai laki kawasarane, rumendai mukawa e kawasarane, masigi-sigi ane kawasarane, koyake yai koyake, koyak niwarane koyake. Tabewaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Kami dari tim PKM Irsa Universitas Negeri Manado dengan dosen pendamping Ibu Eka Yuliana Rahman SPD MPD yang turut hadir dalam Rumsung saat ini. Dan tim yang beranggotakan 4 orang yakni Mei Fekudampa, Elias La'la, Eni Sunarti, dan Revino Naflalia akan mempresentasikan kemajuan program kami yang berjudul Peran Komunitas Kawasaran dalam Menjaga Identitas Minahasa di Tondano. Pemerintah bersama dengan Komisi 10 DPR RI mengeluarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan
yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Peran komunitas Kabasaran ini sebagai strategi kebudayaan di mana Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan tradisional dapat tetap bertahan dan bersaing dengan kesenian modern jika ada peran dari komunitas. Komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari seharusnya. Komunitas Kabasaran sendiri berfokus pada tari tradisional, yakni tarian Kabasaran yang merupakan tarian perang masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Dahulu, tarian ini ditarikan oleh laki-laki yang berprofesi sebagai petani atau penjaga keamanan desa dan akan berubah menjadi warane atau prajurit perang ketika wilayahnya terancam. Kabasaran atau disebut kawasaran diartikan sebagai orang yang kuat, disegani, ditakuti, dan berkuasa. Tari Kabasaran memiliki 3 jenis tarian, yakni lalayaan, kumoyak, dan tarian cakalele. Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu komunitas Kabasaran di Tondano, terlihat dari basis data anggotanya setiap tahun mengalami perubahan atau tidak konsisten baik kenaikan maupun penurunan jumlah anggotanya. Hal ini mengindikasikan dari generasi muda, usia anak-anak, bahkan remaja dalam berpartisipasi di komunitas masih rendah. Segi komersil tarian Kabasaran memberikan kontribusi terhadap industri pariwisata, terlihat pada event-event baik internasional, nasional, dan daerah. Dalam artikel dengan judul National Identity Construction in Cultural and Creative Tourism, The Double Mediators of Implicit Cultural Memory and Explicit Cultural Learning dalam Sage Journals memaparkan, pariwisata telah secara signifikan meningkatkan interaksi budaya di antara etnis minoritas dan menciptakan kemungkinan baru untuk pengembangan identitas budaya dan nasional. Identitas Minahasa yang mengandung nilai kebersamaan yang di dalamnya tercermin nilai-nilai luhur orang Minahasa. Nilai kebersamaan tersebut dapat tercermin dari tarian Kabasaran yang ditarikan bersama-sama dan memiliki nilai kegagahan, keberanian, semangat nasionalisme daerah, religius, rela berkorban, dan menaati instruksi dari pemimpinnya. Mengapa penting tarian Kabasaran? Jika kebudayaan termasuk tarian Kabasaran ini sampai hilang, maka identitas Minahasa akan ikut menghilang dan membuat generasi muda kehilangan jati dirinya sebagai suku Minahasa yang menyebabkan krisis identitas dan akan menghasilkan kebudayaan yang homogen. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kebudayaan tersebut akan diklaim oleh suku lain bahkan negara lain. Identitas tarian Kabasaran memiliki arti yang sangat luas dan tidak sekedar dipandang sebagai tarian semata. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya anggota komunitas Kabasaran dalam mempertahankan eksistensi tari Kabasaran dan mengetahui peran komunitas dalam menjaga identitas Minahasa serta mengetahui respon masyarakat terhadap komunitas Kabasaran. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya peran komunitas dalam pelestarian budaya. Selanjutnya, target luaran dari penelitian kami ini terbagi atas 2 luaran, yaitu yang pertama, luaran wajib, berupa laporan kemajuan PKM, artikel ilmiah yang telah publish di jurnal Patinggaloang Sinta 5, dan laporan akhir. Untuk luaran tambahan dari penelitian ini, salah satunya webinar. Selain itu, rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada DPRD dan pembuatan HKI, berita online, dan video kegiatan yang berisi rangkuman kegiatan penelitian yang terdokumentasi. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-empirik dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaksi dan disimpulkan secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan secara blended untuk kegiatan luring seperti perumusan instrumen penelitian, wawancara dengan pemerintah Sulawesi Utara, dan komunitas Solorwaya di Tondano dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Untuk kegiatan daring sendiri seperti penyempurnaan instrumen penelitian, pra-penelitian, koordinasi sebelum pelaksanaan penelitian dengan menghubungi narasumber via WhatsApp. Untuk pembagian kuesioner, kami bagikan secara blended. Untuk rapat diadakan setiap 2 kali seminggu dengan media komunikasi berupa aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan TeamViewer, serta Google Drive sebagai media penyimpanan. Selanjutnya diserahkan kepada Mev.
Secara keseluruhan, penelitian ini sudah mencapai 90% dengan rincian laporan kemajuan, artikel, pembuatan HKI, berita online, video kegiatan, artikel yang terpublikasi dalam jurnal nasional sudah mencapai 100%, rekomendasi ke DPRD mencapai 90%, laporan akhir dan webinar mencapai 80%, dengan serapan dana terpakai 90%, yaitu sebesar 7.650.000. Berikut bukti publikasi jurnal, sertifikat HKI, dan publikasi berita di Tribun Manado. Dalam pelaksanaan wawancara dengan pemerintah, komunitas, serta kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat, maka dapat disimpulkan untuk pemerintah berperan sebagai dinamisator, fasilitator, dan finansial berupa bantuan dana untuk pengembangan komunitas yang telah berbadan hukum. Komunitas memulai perannya untuk menjaga identitas Minahasa dengan cara tetap menari. Cara komunitas mempertahankan eksistensi tarian Kabasaran dengan melakukan latihan di tempat terbuka agar terlihat oleh masyarakat sekitar. Adapun menanamkan sikap cinta budaya sendiri dan tidak malu untuk menampilkan tarian di depan banyak orang, serta menggunakan aksesoris yang menandakan bahwa seorang penari Kabasaran. Dalam menjalankan perannya, komunitas Kabasaran menghadapi beberapa tantangan pada semakin sulitnya perekrutan anggota komunitas, kurangnya dukungan finansial dan akses ke pemerintah yang sulit, serta terjadi penolakan lintas agama. Dari hasil kuesioner yang diisi oleh 30 partisipan, kami mendapati bahwa pengaruh komunitas dalam melestarikan tarian Kabasaran sudah sangat berpengaruh dengan presentase 100%, respon masyarakat terhadap komunitas Kabasaran sudah sangat baik dengan presentase 100%, partisipasi anak muda dalam melestarikan tarian Kabasaran sudah baik dengan presentase 46,66%, perubahan fungsi tarian Kabasaran secara keseluruhan berubah dengan presentase 56,66%, serta peran komunitas dalam menjaga identitas Minahasa sudah sangat baik dengan presentase 60%. Potensi hasil dari penelitian ini dalam aspek sosial, yakni memberikan feedback kepada masyarakat dan komunitas tentang pentingnya pelestarian budaya. Dalam aspek pendidikan, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang komunitas Kabasaran juga dapat digunakan sebagai referensi maupun informasi tentang pentingnya peran komunitas Kabasaran dalam menjaga identitas Minahasa dalam jurnal yang bisa diakses secara umum. Dalam aspek ekonomi, dengan disahkannya Perda yang fokus pada komunitas Kabasaran, diharapkan dapat membuka akses dan peluang bantuan finansial dari pemerintah untuk pengembangan komunitas. Selain itu juga membuka peluang komersil untuk pariwisata budaya. Rancangan tahapan berikutnya dalam penelitian ini, di mana penelitian ini sudah mencapai 90% dan 10% sisanya yakni pelaksanaan webinar, menyerahkan rekomendasi ke DPRD dan Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, menyelesaikan laporan akhir akan kami selesaikan paling lambat tanggal 20 September. Maka, menutup presentasi ini saya akan membacakan sebuah pesan. Minahasa adalah bangsa yang besar. Karena itu, hargai akang torang pedotuk-dotuk ding semua yang dorang kasih tinggal fartorang. Sa cita, sumarar cita. Sacita sumarar, asa cita. Sekian dan terima kasih Pakatuan Wapakalawiran Cita Imbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diayat Usanti, salam persatuan. Terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya yang sangat baik. Selanjutnya kepada penilai dipersilakan. Bapak, Ibu. Oke. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mengucapkan selamat kepada tim Meife Greine Kudampa bersama tim. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada dosen pembimbingnya telah berhasil sampai kepada tahap PKP 2 ini dalam meneliti peran komunitas Kabasaran dalam menjaga identitas Minahasa di Tondano. Ini Kabasaran atau bahasa Indonesianya kebesaran ya, kebesaran. Betul nggak? Betul, Bapak. Oke. Nah, ini kan yang dilihat ini adalah peran komunitas. Sementara Kabasaran ini adalah tarian. Apa yang jadi fokusnya sebenarnya ini? Supaya tidak bias gitu. Apakah komunitas atau tariannya gitu? Gimana itu? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tujuan kami itu mengangkat komunitas itu sendiri. Karena pada fokusnya tarian Kabasaran, mengangkat komunitasnya, karena komunitas ini yang bisa mengangkat tarian Kabasaran ini untuk eksis kembali. Oh, jadi kegiatannya itu tariannya. Tetapi yang diangkat komunitas, ada nggak ketuanya komunitas ini?
Komunitas Kabasaran. Ada ketuanya nggak? Ada Bapak. Untuk di Indonesia sendiri ada Sekretaris Jenderal Kabasaran seluruh Indonesia atas nama Bapak Roy Kumaat. Oke. Nah, untuk menjaga identitas Minahasa, kenapa menggunakan konsep identitas? Padahal di pembahasannya tadi itu banyak ngomong tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa bukan kebudayaan Minahasa saja, menjaga kebudayaan Minahasa? Kenapa menjaga identitas Minahasa? Dari segi konsep, silakan. Baik Bapak, jadi identitas merupakan ciri khas dari orang-orang Minahasa, sehingga kami menggunakan kata identitas itu sendiri karena dalam identitas itu terdapat nilai-nilai leluhur dari orang Minahasa itu tersendiri. Terima kasih. Baik, Bapak menambahkan Minahasa sendiri mempunyai banyak kebudayaan termasuk tarian Kabasaran yang merupakan tarian ini merupakan gambaran jelas dari identitas orang Minahasa. Nah, seiring perkembangan zaman banyak budaya luar yang masuk dan hampir menggeser kebudayaan tradisional khususnya juga di Tondano. Nah, jika hal itu sampai terjadi maka akan membuat generasi muda kehilangan jati diri dan identitas sebagai suku Minahasa. Dan jika budaya luar tersebut sampai menyeimbangi kebudayaan tersebut, maka akan menghasilkan suatu budaya yang homogen. Seperti itu, Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Saya melihat di tujuan dari laporanmu itu kamu menulis di tujuan penelitian itu ingin mengetahui, kedua mengetahui, ketiga mengetahui. Penelitian itu bukan hanya sekedar mengetahui. Ya, penelitian itu bukan mengetahui. Kalau mengetahui baca di koran sudah cukup. Tapi di penelitian itu harus menjelaskan, harus menganalisis. Kamu kan sudah melakukan analisis sebenarnya. Itu bagaimana itu tanggapannya? Baik Bapak, untuk yang telah Bapak sebutkan tadi, karena ini masih dalam tahap monef dan nantinya akan ada laporan akhir, untuk saran yang Bapak berikan akan kami masukkan dalam laporan akhir penelitian kami ini. Begitu Bapak. Oke. Nah, ini saya lihat di hasil penelitian peran komunitas ini 60%. Bagaimana alat ukurnya itu 60% ini? Oke, baik Bapak. Untuk penelitian, untuk alat ukurnya sendiri, kami menyebarkan kuesioner yang diisi oleh 30 partisipan. Dan untuk partisipan sendiri itu kami tidak menetapkan standar untuk usia maupun pekerjaan, hanya kami menetapkan standar bahwa beliau adalah orang Minahasa, khususnya orang Tondano. Seperti itu, Bapak. Partisipan atau informan atau apa gitu? Dalam penelitian partisipasi kah ini atau penelitian apa? Baik Bapak, itu partisipan karena kuesioner itu kami bagikan kepada untuk yang terakses internet, mereka kami bagikan lewat WhatsApp. Kemudian untuk yang mereka yang tidak terakses internet, kami mendapati mereka dan mewawancari. Untuk dalam laporan kami sendiri, itu adalah partisipasi dari komunitas itu. Kami ingin melihat sejauh mana masyarakat mengetahui tentang partisipasi dari komunitas itu dalam pelestarian budaya, juga dalam mempertahankan identitas Minahasa di Tondano, Bapak. Oke, ya satu lagi yang terakhir, ini hasil penelitian ini sarannya kira-kira apa ya? Apa untuk identitas ini? Baik Bapak, jadi di sini sarannya untuk kami akan menggunakan penelitian ini sebagai menanamkan rasa cinta budaya terhadap masyarakat, di mana agar tarian Kabasaran ini akan tetap eksis nantinya. Terima kasih. Baik, Bapak menambahkan untuk hasil penelitian ini kami harapkan bisa sampai kepada masyarakat, yaitu dengan cara kami melaksanakan webinar pada tanggal 15 nanti. Diharapkan dengan hasil penelitian ini sampai kepada masyarakat, bahkan bermanfaat besar bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk komunitas-komunitas Kabasaran. Adapun dengan terpublikasinya artikel ilmiah kami dalam jurnal nasional yang bisa yang open access, sehingga bisa memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang pelestarian budaya, khususnya juga tarian Kabasaran. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Saran saya adalah fokus ke identitas, jangan budaya luas. Identitas ini agak mengkerucut, fokus begitu. Saya kira itu cukup dari saya. Silakan Ibu Pinky.
Ya, terima kasih Pak Aliadi. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat tim dari Universitas Negeri Manado yang sudah mengangkat kebudayaan lokal di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Nah, saya ingin tanya, ada berapa komunitas kebasaran di Sulawesi Utara? Baik untuk komunitas sendiri, di setiap daerahnya itu komunitas ada, di tiap daerah ada komunitas-komunitas, tapi yang terdata di Dinas Kebudayaan ada 16. Oke, dan tadi saya sempat dengar bahwa komunitas ini sudah sudah ada di berbagai pelosok ya Indonesia, kan ada sekretaris jenderalnya tingkat nasional. Nah, kalau di luar Sulawesi Utara ada tidak komunitas kebasaran? Baik Ibu, jadi ada Ibu komunitas tersebut, tapi kami hanya berfokus pada komunitas di Toulo Urwaya, yakni di Tondano Timur. Terima kasih. Baik Ibu, menambahkan untuk di di luar Sulawesi Utara sendiri sudah ada komunitasnya, seperti terlihat pada partisipasi komunitas-komunitas pada event-event nasional seperti pada pembukaan Asian Games juga Kebasaran berpartisipasi, dan untuk tingkat internasional juga sudah ada Bu, seperti pada event Melbourne Moomba di Melbourne Australia, komunitas Kebasaran di sana juga berpartisipasi Bu, seperti itu. Oke, jadi kalau di Sulawesi Utara kan ada beberapa tempat ya komunitas kebasaran. Kenapa Anda tertarik untuk memilih Tondano sebagai tempat Anda penelitian? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami tertarik meneliti ini di Tondano? Pertama, karena lokasi universitas kami berada di Tondano. Selain itu, kami juga tinggal di rumah-rumah kos di dekat universitas kami, sehingga kami mengangkat penelitian ini berfokus pada kota Tondano. Begitu, Ibu. Baik Bu, menambahkan, karena juga di Tondano, komunitas Kebasaran masih eksis seperti terlihat pada partisipasi komunitas dalam melestarikan budaya di Benteng Moraya Tondano, seperti itu Bu. Oke, dan untuk ide penelitian ini pasti kan sudah ada, saya tahu sudah ada penelitian mengenai kebasaran ini. Nah, kreativitasnya di mana dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada? Baik Ibu, tingkat kreativitas kami menggunakan kata identitas. Kata identitas itu yang mencerminkan orang Minahasa. Alasan kami mengangkat judul peran komunitas Kebasaran dalam menjaga identitas Minahasa di Tondano, karena sudah kurangnya minat masyarakat bahkan generasi muda dalam melestarikan budaya. Baik Bu, menambahkan penelitian ini bukan saja mengangkat budaya tradisional tarian Kebasaran, tapi juga menggandeng pelaku budaya tersebut, yaitu komunitas tarian Kebasaran ini. Sehingga dengan begitu kami juga mengkaji peranan dan permasalahan yang dialami komunitas tersebut dan menghubungkan tarian Kebasaran dengan identitas Minahasa. Seperti itu Bu. Oke, satu lagi tadi sempat saya dengar di presentasi ada mengenai tingkat sudah sangat baik untuk memahami, mempertahankan ya kebasaran ini. Bagaimana indikator kalian mengukur ini tingkat pemahaman ini? Baik Ibu, setelah ini kami akan melakukan webinar, yakni untuk mengetahui feedback dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kami juga telah, terima kasih. Baik Bu, menambahkan dalam kuesioner yang kami bagikan juga itu dalam bentuk pertanyaan dan dijawab. Oleh sebab itu kami bisa menyimpulkan dalam bentuk barcode itu dengan melihat jawaban-jawaban dari para partisipan kami Bu. Seperti itu. Terima kasih. Untuk kuesioner yang kami bagikan sendiri bersifat untuk pengisiannya itu bersifat terbuka secara luas. Kami tidak membatasi apa yang ingin mereka sampaikan dalam kuesioner tersebut. Ya, cukup Maeve. Jadi selamat ya untuk tim dari Unima sudah mempresentasikan dengan sangat baik hasil penelitian mereka. Sukses untuk mempertahankan budaya lokal yang ada di Minahasa. Saya persilakan kepada Mbak Anissa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 5 dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Bisa dicek audio dan video serta